Ini Indonesia, negara yang terdiri dari 18.000 pulau dan pulau kecil yang menjadi rumah bagi 277 juta orang dan menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Tenaga kerja yang melimpah ini telah membuat Indonesia menjadi pemain ekonomi yang cukup besar dengan perekonomian yang hanya sedikit lebih kecil dari Australia secara jumlah sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling berpengaruh di kawasan ini. Indonesia adalah pasar yang berkembang pesat dan ada di tengah-tengah antara India dan Tiongkok dalam pembangunan ekonomi dan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan keduanya. Pergeseran global secara umum dari Tiongkok sebagai pusat manufaktur berbiaya rendah menghadirkan peluang sekali dalam satu generasi bagi Indonesia yang memiliki angkatan kerja dengan biaya lebih terjangkau, akses mudah ke lautan dunia untuk perdagangan karena dikelilingi oleh jalur pelayaran tersibuk di dunia dan skalanya masih cukup untuk menggantikan beberapa industri besar yang secara historis dimonopoli oleh Tiongkok. Jumlah penduduk yang besar di negara ini juga bertentangan dengan tren global. Meskipun negara-negara besar di Asia pada abad terakhir ini sedang berjuang melawan penuaan dan penurunan populasi Indonesia masih sangat muda dan terus bertambah, yang berarti negara ini akan memiliki angkatan kerja yang kuat setidaknya dalam setengah abad mendatang. Terlebih lagi Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar, yaitu minyak dan gas alam, logam mulia dan semi mulia, mineral dan beberapa lahan pertanian paling subur di dunia. Negara ini memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini dan saat ini adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Namun negara ini masih sangat miskin jika dibandingkan dengan standar global dan seperti yang telah kita tonton di channel ini, hal itu terjadi pada banyak negara lain yang kekayaan sumber daya alamnya tidak berarti jika tidak dikelola dengan baik, dan jika diteruskan ini seringkali lebih buruk daripada tidak memiliki apa-apa. Negara ini mempunyai potensi yang sangat besar, namun untuk mewujudkan hal itu dan berhasil meningkatkan standar hidup 5% populasi dunia, kita perlu mengatasi beberapa tantangan yang sama besarnya. Secara teoritis Indonesia mungkin mampu mengungguli Tiongkok dalam industri-industri utama, namun hal itu tidak akan ada gunanya jika Indonesia dikalahkan oleh pusat-pusat manufaktur yang lebih murah di kawasan seperti Vietnam dan Filipina. Indonesia juga mempunyai masalah demografi, geografis, dan politik yang signifikan yang dapat dengan cepat mengubah arah perekonomiannya dari salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia menjadi kegagalan ekonomi lainnya di awal tahun 2020. Jadi, apakah Indonesia memiliki manajemen ekonomi yang cukup efektif untuk menjadi tingkat menengah global? Bisakah negara ini menjadi alternatif yang layak bagi industri-industri besar global selain Tiongkok? Dan akhirnya, akankah negara adidaya di kawasan ini membiarkan hal ini terjadi? Setelah kita cek semua itu, kita dapat selalu menempatkan Indonesia pada papan ranking nasional ekonomi terungkap. Sejak awal mudah untuk melihat mengapa para ekonom begitu antusias dengan potensi Indonesia untuk menjadi negara produktif yang tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, tapi juga meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat global. Pertumbuhan Tiongkok seringkali dilihat dalam apa yang telah diberikannya kepada masyarakat Tiongkok yang memang luar biasa, yaitu membawa ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Tapi pertumbuhan itu memberikan ekonomi global manufaktur yang hemat biaya untuk banyak barang-barang yang kita butuhkan yang cenderung kita anggap biasa. Kebanyakan orang di negara maju tidak perlu berpikir keras untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur, perabot rumah, atau bahkan televisi, di mana 50 tahun yang lalu semua itu adalah belanja besar. Isi rumah kebanyakan orang pada masa itu bernilai lebih dari rumah itu sendiri, dan tentu harga rumah pada masa itu jauh lebih murah dibandingkan sekarang. Tapi hal ini tetap menunjukkan seberapa banyak kita dapat menikmati berkat peningkatan kapasitas industri di planet ini, dan negara-negara seperti Tiongkok secara khusus adalah kontributor terbesar pada tambahan hasil itu. Jadi negara seperti Indonesia yang jelas memiliki 2 dari 3 faktor produksi yang siap dipakai adalah sesuatu yang membuat semua orang bersemangat, tapi lahan dan tenaga kerja saja tidak cukup dalam perekonomian global modern. Negara ini memiliki banyak tenaga kerja, melimpah, dan memiliki lahan yang strategis. Sepanjang sejarahnya negara ini bukanlah negara yang kaya, terutama jika dilihat dari basis per kapita. Dan variabel ketiga yang selalu tertinggal, modal. Perekonomian Indonesia yang ada saat ini sebenarnya dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Selama perang, negara ini diserang oleh Jepang yang menginginkan kekayaan batu bara dan minyak. Penjajahan yang begitu parah membuat rata-rata tinggi badan penduduk Indonesia turun drastis akibat kekurangan gizi. Setelah perang, kondisinya tidak menjadi lebih baik. Indonesia yang sebelumnya adalah jajahan Belanda dan membentuk Hindia Belanda mengikuti jejak banyak jajahan sebelumnya pada akhir perang dan mulai mengejar kemerdekaan. Ini bukanlah transisi yang damai dan pertikaian terjadi di seluruh negeri antara pasukan Belanda dan warga sipil Indonesia yang pro Belanda dan kaum revolusioner. Ini berlangsung selama 4,5 tahun dan semakin mendorong negara yang sudah tertindas ini ke dalam kemiskinan. Setelah kemerdekaan mereka diakui, kondisinya memang membaik, namun hanya sedikit. Negara ini kekurangan infrastruktur atau bahkan sistem pemerintahan sehingga terkesan seperti negara koloni yang dieksploitasi untuk lahan pertanian dan sumber daya alamnya. Membangun pemerintahan dari awal adalah upaya yang sangat sulit, bahkan sebelum mempertimbangkan tantangan yang muncul akibat konflik selama hampir 1 dekade. Para pemimpin baru di negara ini pada dasarnya perlu memikirkan segala sesuatu, mulai dari layanan pemerintah daerah hingga aliansi geopolitik, sesuatu yang bahkan pemerintah yang sudah mapan dengan pengalaman dan kemandirian selama berabad-abad pun bisa salah. Terlebih lagi, keterampilan seorang pemimpin revolusioner jarang sekali bisa
diwujudkan dalam pemeliharaan perekonomian yang stabil dan membangkitkan rasa percaya diri. Pemerintahan awal hampir mengarang untuk gagal dan pada pertengahan 1960-an, di tengah meluasnya kelaparan, kemiskinan parah, dan tingkat inflasi sebesar 1000%, negara ini melewatinya. Pemerintahan ini digantikan oleh rezim baru yang segera berusaha untuk mengembalikan kendali negara dengan berfokus pada kebijakan ekonomi yang akan merestrukturisasi utang luar negeri, membuat mata uang dapat digunakan kembali, dan menarik bantuan asing untuk membantu warga negara yang mengalami kesulitan. Baru setelah itu mereka bisa fokus pada ambisi yang lebih besar untuk mulai menumbuhkan perekonomian yang tujuannya saat ini fokus untuk mengurangi penderitaan rakyatnya. Bagian dari upaya ini melibatkan sekelompok ekonom yang lalu dikenal sebagai Berkeley Mafia. Mereka adalah peneliti universitas yang meninggalkan negara itu selama konflik kemerdekaan dan akhirnya belajar di Universitas California sebelum mereka kembali ke Indonesia. Kelompok ini diberi banyak kewenangan untuk mengambil kebijakan guna mengembalikan perekonomian negara ke jalur yang benar, dan sebagian besar kebijakan itu cukup berhasil. Antara 1970 dan 1980, output ekonomi tumbuh lebih dari 540% berkat kemampuan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mulai mengekspor minyak dalam skala besar. Saat ini bahan bakar fosil khususnya bukanlah jaminan keberhasilan perekonomian. Hal ini karena meskipun bahan bakar fosil dapat memberikan banyak uang ke dalam perekonomian, hanya dengan melakukan ekspor, sulit untuk mengedarkan uang itu ke dalam perekonomian untuk mencapai hasil perekonomian yang positif. Fasilitas minyak hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja untuk beroperasi sehingga tidak berkontribusi banyak pada lapangan kerja, dan juga sangat mudah bagi perusahaan asing untuk mengambil sebagian besar keuntungan dari operasi tersebut di luar negeri. Hal ini juga meningkatkan nilai mata uang lokal di pasar valuta asing, karena sebagian besar penjualan minyak ada dalam USD, dan lalu perusahaan minyak lokal akan menggunakan USD tersebut untuk membeli mata uang mereka sendiri. Hal ini secara artifisial membuat ekspor lain menjadi kurang kompetitif, sehingga dengan cepat satu-satunya bisnis yang layak akan berubah menjadi bisnis sumber daya alam. Inilah yang dikenal sebagai penyakit Belanda atau kutukan sumber daya, dan ini adalah sesuatu yang telah kita lihat sebelumnya di banyak perekonomian yang telah kita dalami di channel ini. Belanda benar-benar telah memanfaatkan Indonesia. Satu-satunya hal yang secara konsisten membuat perbedaan antara negara-negara yang benar-benar memperoleh manfaat dari sumber daya alam mereka seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan pada tingkat yang lebih rendah, Australia dan Kanada, serta negara-negara yang mengakhiri Venezuela adalah efektivitas pemerintah mereka dalam menggunakan sumber daya itu untuk keuntungan masyarakat di negaranya. Mengingat Indonesia berada pada pemerintahan kedua dalam beberapa dekade setelah berperang untuk kemerdekaan, maka masuk akal jika kita memperkirakan bahwa mereka akan lebih mungkin untuk masuk dalam kelompok kedua. Namun secara keseluruhan mereka dianggap cukup baik. Pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada harga sumber daya alam. Namun pemerintah menggunakan pendapatan tersebut untuk berinvestasi pada infrastruktur guna membangun industri lain. Memiliki sumber daya alam juga berarti bahwa meskipun keadaan relatif tidak stabil pada saat itu, negara tersebut masih dapat meminjam uang dengan tingkat bunga yang rendah karena pinjaman tersebut dijamin oleh sumber pendapatan luar negeri yang dapat diandalkan. Negara ini sedang membangun pelabuhan laut dan bandara serta jalan raya dan pembangkit listrik serta segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun industri modern agar masyarakatnya tidak lagi bertani, beralih ke pabrik dan perkantoran sehingga mereka dapat menghasilkan output yang lebih tinggi dan menjadikan diri mereka sendiri serta negara mereka lebih sejahtera. Tentu akan sangat bagus jika ceritanya berakhir demikian, tapi ternyata tidak. Jika negara ini terus berkembang seperti pada 1970-an, negara ini akan sama kayanya dengan negara-negara lain di kawasan itu seperti Australia dan Singapura. Saat ini negara ini lebih kaya dibandingkan sebelumnya, namun masih jauh di bawah rata-rata global karena negara ini masih memiliki beberapa tantangan besar yang harus diatasi. Pemerintahan yang baru mungkin lebih efektif dibandingkan pemerintahan yang digantikannya. Namun pemerintahan ini masih sangat korup sehingga membatasi pengembangan industri yang layak karena hal sederhana seperti menyelesaikan perselisihan kontrak seringkali dimenangkan oleh siapapun yang memiliki koneksi terbaik atau yang membayar suap terbesar. Jumlah penduduknya juga besar namun tidak berpendidikan tinggi. Bahkan saat ini hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang bisa berbahasa Inggris yang secara de facto adalah bahasa bisnis internasional. Pemerintah sepanjang sejarahnya telah melakukan investasi di bidang pendidikan namun masih tertinggal bahkan dibandingkan negara-negara tetangga seperti India. Hal ini perlu ditingkatkan jika ingin menjadi negara dengan perekonomian yang maju, dan lagi-lagi pemerintah mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut selama pemerintah dapat secara serius mengatasi kelemahan utamanya. Setelah diselidiki lebih dekat, tanah ini adalah berkat sekaligus kutukan. Memang benar bahwa negara ini dekat dengan jalur perdagangan internasional, letaknya di sudut dunia yang relatif aman dan memang kaya akan sumber daya alam. Namun negara ini juga terdiri dari ribuan pulau dan bukan hanya satu daratan saja. Hal ini membuat pengembangan infrastruktur, tenaga kerja, dan modal jauh lebih sulit dibandingkan jika dilakukan di negara yang hanya terdiri dari satu daratan. Negara-negara industri besar harus mampu memindahkan barang-barang, dan meskipun laut adalah alat transportasi yang paling efisien, hal ini menjadi kurang efisien ketika barang-barang perlu dimuat dan dibongkar. Sedangkan di negara seperti Tiongkok atau Amerika, barang-barang itu hanya dapat dipindahkan dengan menggunakan jalur kereta tunggal. Negara ini harus mengambil keputusan sulit mengenai di mana investasi akan dilakukan. Jika negara ini memusatkan banyak infrastruktur di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, hal ini akan menjadikan semuanya lebih efisien. Namun hal ini akan mengakibatkan kelaparan industri di pulau-pulau lainnya dan menciptakan kesenjangan regional yang sangat tidak populer. Penyebaran infrastruktur memecahkan masalah ini, namun hal ini membuat
membuat segala sesuatunya menjadi lebih mahal dan tidak dapat berjalan dengan baik. Memberikan akses internet kepada 277 juta penduduk di negara ini adalah sebuah tantangan besar ketika kabel harus saling bersilangan melintasi ribuan pulau. Australia yang adalah negara dengan perekonomian terdekat di kawasan ini terhubung ke internet hanya melalui 12 kabel bawah laut, dan geografi Australia juga tidak terlalu bagus karena negaranya yang besar dan sangat tersebar dengan konsentrasi pusat populasi yang kecil di seluruh wilayah daratan yang luas. Indonesia mempunyai 217 kabel bawah laut hanya untuk menghubungkan negara dengan dirinya sendiri, dan bahkan banyak pulau-pulau di Indonesia yang bergantung pada koneksi saluran telepon yang lebih lambat atau tidak memiliki koneksi ke internet sama sekali, yang berarti bahwa pulau-pulau itu tidak dapat bersaing secara global di dunia saat ini. Tantangan ini meluas ke semua hal yang dilakukan negara ini, tidak hanya internet. Pertumbuhan yang dialami negara ini dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh serangkaian proyek ambisius yang sebagian besar didanai oleh bahan bakar fosil dan ekspor pertanian. Sungguh luar biasa bahwa negara ini menginvestasikan kembali uang ini ketika banyak negara akan menyia-nyiakannya, namun masih memerlukan banyak hal untuk menyamakannya dengan pesaing global. Geografi negara ini juga menghadirkan tantangan lain. Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk memindahkan seluruh ibu kotanya dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kota baru akan dibuka hampir setahun setelah video ini diposting. Ini akan menjadi kota yang dibangun dari awal, hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya tentang ibu kota negara. Namun alasannya dalam kasus ini adalah karena Jakarta telah menjadi terlalu padat penduduk, padat dan tercemar. Kualitas udara di kota baru-baru ini lebih buruk dibandingkan kota-kota yang terkenal dengan polusi seperti Beijing, Delhi, dan Manila, yang secara efektif menjadikannya kota paling berpolusi di dunia. Terlebih lagi, Jakarta rentan pada gempa bumi dan tenggelam karena air tanah dipompa keluar untuk memenuhi kebutuhan 10,5 juta penduduk kota itu. Keputusan untuk memindahkan ibu kota adalah salah satu keputusan yang telah dipertimbangkan oleh pemerintahan berturut-turut sejak negara itu mengklaim kemerdekaan. Keputusan untuk melanjutkan dan melakukan hal itu dibuat oleh pemerintahan baru terpilih yang telah membangun reputasi dalam membuat perubahan besar dan menentukan. Selain mengganti ibu kota, pemerintahan dengan presiden baru yang karismatik juga telah memberikan lampu hijau pada serangkaian proyek besar baru dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya di negara ini sejak periode pertumbuhan pesat pada 1970-an. Beberapa di antaranya memang diperlukan, namun ada pula yang mungkin adalah kesalahan besar yang pada akhirnya merugikan perekonomian Indonesia dan masyarakatnya dalam jangka panjang. Pemerintahan di negara-negara maju cenderung bergerak sangat lambat karena keputusan ekonomi yang baik biasanya hanya sedikit meningkatkan standar hidup masyarakat biasa, sedangkan keputusan ekonomi yang buruk dapat membuat seluruh negara mundur beberapa dekade. Indonesia masih mempunyai banyak hal yang harus dilakukan untuk pertumbuhan dan mempunyai banyak keuntungan besar yang dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun kelemahan-kelemahan yang melekat pada Indonesia dapat dengan cepat menyusulnya sehingga menjadikan Indonesia hanyalah sebuah cerita lain dari kemajuan perekonomian yang pesat yang tidak dapat melakukan transisi dengan baik dari perekonomian agraris ke perekonomian industri ke perekonomian jasa lanjutan. Oke, sekarang saatnya menempatkan Indonesia pada papan ranking nasional ekonomi terungkap. Indonesia memiliki PDB sebesar 1,2 triliun USD yang menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia setelah Spanyol dan melampaui Arab Saudi. Indonesia mendapat nilai 8/10. Output itu dihasilkan oleh negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sehingga walaupun output ekonomi mentahnya besar, namun tersebar luas. Dari segi skala perekonomiannya, masih sedikit lebih kecil dibandingkan Australia yang mempunyai PDB sebesar 1,6 triliun USD, namun populasinya hanya 1/10 dari jumlah penduduknya yang hanya 26 juta jiwa. Dengan PDB per kapita sebesar $4.332, sekitar sepertiga dari rata-rata global, Indonesia mendapat angka 3/10. Stabilitas dan kepercayaan diri meningkat, tapi masih belum terlalu bagus. Rasio utang pada PDB relatif kecil, yaitu hanya 41% yang meningkat sejak awal dekade ini berkat belanja proyek infrastruktur besar yang kita bahas dalam video ini. Namun mengalami penurunan sejak awal abad baru. Korupsi masih menjadi masalah dan tidak dapat diabaikan, bahkan penduduk lokal masih sangat rentan pada guncangan ekonomi. Namun jika mempertimbangkan semua hal itu, korupsi mendapat nilai 5/10. Pertumbuhannya sangat kuat sejak tahun 2000, perekonomiannya sudah 6 kali lebih besar dibandingkan 23 tahun yang lalu. Perekonomiannya juga meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir dan sebagian besar proyeksi perekonomian setuju bahwa perekonomian ini akan menjadi perekonomian terkuat ketiga atau keempat di dunia pada tahun 2050 yang berpotensi mengalahkan Amerika Serikat. Tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat memprediksi masa depan, apalagi para ekonom. Namun untuk saat ini angkanya 10/10. Terakhir adalah sektor industri. Indonesia memiliki sektor manufaktur, pariwisata, dan sumber daya alam yang kuat. Namun tidak satu pun dari sektor itu yang menjadi pemimpin dunia. Komposisi geografis suatu negara telah membuat banyak industri menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain pada umumnya. Namun meskipun ukurannya besar, industri ini tidak dapat memperoleh nilai kurang dari 7/10. Secara keseluruhan, hal ini memberi Indonesia skor rata-rata 6,6/10 dan menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat terhormat di papan ranking nasional ekonomi terungkap.